Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiai Haji Abdul Hamid bagi warga Pasuruan sudah tidak asing lagi, karena pengasuh pesantren Salafiyah ini masyhur dengan keistimewaan dan karomahnya. Abdul Hamid, begitu nama pria yang dilahirkan pada tahun 1333 Hijriah di desa Sumbergirang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Abdul Hamid dibesarkan di tengah keluarga santri religi. Ayahnya, Kiai Abdullah bin Umar, adalah seorang ulama di Lasem, dan ibunya adalah anak Kiai Siddiq, juga ulama di Lasem. Kiai Siddiq adalah ayah Kiai Haji Mahfud Siddiq, tokoh Nahdlatul Ulama. Abdul Hamid sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi orang baik yang bermanfaat untuk umat. Dia mula-mula belajar Al-Quran dari abahnya. 3 tahun kemudian menimba ilmu di pesantren kakeknya, Kiai Haji Siddiq di Talangsari, Jember, Jawa Timur. Sejak kecil sudah tampak tanda-tanda bahwa dia bakal menjadi wali dan ulama besar. Konon pada usia 6 tahun dia sudah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kepercayaan yang berkembang di kalangan warga NU, khususnya kaum Sufi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walau telah wafat, sesekali waktu menemui orang-orang tertentu, khususnya para waliullah, bukan dalam mimpi saja, tapi secara nyata. Di antara karomah beliau, Kiai Haji Mbah Hamid serupa wujud di tempat lain. Salah satu karomah Kiai Abdul Hamid yang dipercaya warga Pasuruan adalah bisa berada di tempat lain dengan wujud serupa. Hal ini terjadi saat Habib Bakir Mauladawillah silaturahim ke pesantrennya. Beliau, Habib Bakir, yang pernah berguru dengan Al-Ustadzul Imam Al-Habrul Qutub Al-Habib Abdul Bakir bin Ahmad bil Fiqih, diberikan ilmu untuk bisa melihat sesuatu yang gaib. Pada suatu kesempatan datanglah Habib Bakir menemui Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Ketika itu di tempat Kiai Haji Abdul Hamid banyak sekali orang yang datang untuk meminta doa atau keperluannya yang lain. Habib Bakir merasa kaget. Ternyata orang yang terlihat seperti Kiai Haji Abdul Hamid sejatinya bukanlah sang kiai, karena yang ditemuinya adalah sesosok gaib yang menyerupai Mbah Yai Abdul Hamid. Kemudian Habib Bakir mencari di manakah sebetulnya Kiai Haji Abdul Hamid yang asli berada. Setelah diselidiki dengan karomah yang dimiliki oleh Habib Bakir, beliau terkejut karena Mbah Yai Abdul Hamid tersebut tengah berada di tanah suci Makkah. Karomah Kiai Haji Abdul Hamid juga pernah ditunjukkan terhadap seorang Habib sepuh yang datang kepadanya, karena sang Habib menanyakan kemana sang kiai pergi ketika digantikan oleh sosok gaib yang menyerupainya. Kiai Haji Hamid tidak menjawab, hanya langsung memegang Habib sepuh tersebut. Seketika itu kagetlah Habib sepuh tadi melihat suasana di sekitar mereka berubah menjadi bangunan masjid yang sangat megah. Subhanallah, ternyata Habib sepuh tadi dibawa oleh Kiai Haji Abdul Hamid mendatangi Masjidil Haram. Karomah yang lain terjadi di saat beliau membantu saudara seiman yang datang dalam keadaan susah. Salah satu karomah lainnya yaitu ketika Asmawi, salah seorang santrinya, harus melunasi hutang kepada panitia pembangunan masjid yang sudah jatuh tempo. Besarnya 300.000, cukup besar untuk ukuran waktu sekitar tahun 70-an. Dia tidak tahu dari mana uang sebanyak itu bisa didapat dalam waktu singkat. Karenanya dia hanya bisa menangis, malu kalau sampai ditagih. Akhirnya dia mengadukan hal tersebut kepada Kiai Abdul Hamid. Kemudian dengan lembut sang kiai yang lantas menyuruh Asmawi menggoyang pohon kalengkeng yang tumbuh di halaman depan rumah Pak Kiai. Di sana ada 2 pohon kelengkeng. Kumpulkan daun-daun yang gugur itu dan bawa kemari, kata Kiai Abdul Hamid. Setelah menerima daun-daun kelengkeng itu, Kiai Abdul Hamid memasukkannya ke dalam saku baju. Ketika ditarik, keluarlah
di tangannya tergenggam uang kertas. Kemudian dia menyuruh Asmawi melakukan hal sama, tapi pada pohon kelengkeng yang lainnya. Dengan cara yang sama pula, daun kelengkeng itu berubah menjadi uang kertas. Setelah dihitung Asmawi sejumlah 225.000, masih kurang 75.000. Tiba-tiba datang seorang tamu menyerahkan uang tunai sebesar 75.000 kepada Kiai Abdul Hamid. Lalu uang itu diserahkan kepada Asmawi. Di antara karomah beliau juga bisa membaca keinginan orang lain. Lain lagi yang dialami Said Ahmad, santri lainnya. Dia justru seolah ingin menguji kewalian Kiai Abdul Hamid yang telah kesohor. Said Ahmad ingin tahu apakah Kiai tahu bahwa dia ingin diberi makan olehnya. Ketika sampai di pesantren milik sang Kiai, kebetulan saat salat Isya sudah masuk, dia pun ikut salat berjamaah. Usai salat, dia tidak langsung pulang, melainkan menunggu sampai jamaah pulang semua. Lampu teras rumah Kiai Abdul Hamid pun sudah dipadamkan, bertanda pemilik rumah siap-siap beristirahat. Dengan demikian dia pikir niatnya berhasil, yaitu bahwa keinginannya untuk ditawari makan oleh Kiai tidak diketahui. Lalu dia pun melangkahkan kaki meninggalkan masjid. Ternyata dari rumah Kiai Hamid ada yang melambaikan tangan kepadanya. Dengan langkah ragu dia pun mendekatinya. Ternyata tuan rumah sendiri yang memanggilnya. "Makan di sini ya," kata Kiai Abdul Hamid sambil tersenyum. Dia pun diajak masuk ke ruang tengah. Di sana hidangan sudah tersaji. "Maaf, lauknya seadanya," kata Kiai Abdul Hamid santai. "Sampian tidak bilang-bilang sih." Said tersindir, dan sejak itu dia percaya Kiai Hamid adalah waliullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima aulik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila suratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim. Semoga kita semua selalu diberikan berkah dan rahmah, kenikmatan iman, keajaiban dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.